Gempar siapkan bunker di bawah Yerusalem, Israel tampaknya sudah pasrah diserang. Badan Keamanan Israel, Shin Bet, dilaporkan telah menyiapkan bunker di bawah Yerusalem. Menurut laporan wartawan Israel, Ben Caspit, bunker itu nantinya akan dipakai para pemimpin politik negara Zionis untuk bekerja jika terjadi serangan besar-besaran terhadap mereka. Bunker komando dan kendali yang baru disiapkan itu dimaksudkan untuk pelaksanaan perang oleh elit politik keamanan negara, tulis Caspit dalam laporan akhir pekan lalu, seperti dikutip Russia Today pada Senin, 5 Agustus 2024. Caspit menambahkan bahwa fasilitas bawah tanah itu terhubung ke lubang di bawah pangkalan militer Kiryat di Tel Aviv, dan ke semua bunker lain yang tersebar di Israel. Bunker itu memungkinkan untuk tinggal lama dan kebal terhadap semua jenis senjata, tambah Caspit, tanpa mengutip sumber manapun. Saat ini Israel bersiap menghadapi serangan Iran, yang telah dijanjikan akan dilancarkan oleh para pejabat Iran sebagai balasan atas dugaan pembunuhan terhadap pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh di Teheran pertengahan pekan lalu. Kementerian Pertahanan Israel dalam sebuah pernyataan menyebut Menhan Yoav Gallant bertemu dengan pejabat senior militer dan pertahanan pada Minggu, 4 Agustus 2024, untuk membahas cara menagih harga untuk upaya serangan dari Iran dan proksinya. Sementara pejabat AS mengatakan kepada Axios pada Sabtu, 3 Agustus 2024, bahwa pihaknya memperkirakan serangan akan dimulai pada Senin. Pasukan Hizbullah Lebanon juga diprediksi dapat ikut balas dendam atas pembunuhan Komandan Fuad Shukr oleh Israel di Beirut pada Selasa. Tak jelas jenis perangkat keras militer apa yang akan digunakan Iran untuk melawan Israel. Namun, sumber Axios menyatakan bahwa Teheran kemungkinan akan mengikuti taktik yang sama seperti pada April, ketika menembakkan ratusan rudal dan pesawat nirawak ke Israel sebagai tanggapan atas pemboman Israel terhadap konsulatnya di Suriah. Serangan itu sebagian besar ditangkis oleh sistem pertahanan udara Iron Dome milik Israel, tetapi sejumlah rudal mencapai targetnya, yang menurut Israel hanya menimbulkan kerusakan minimal pada instalasi militer. Komandan militer tertinggi Israel telah melancarkan perang dari bunker bawah tanah sebelumnya. Kampanye udara pasukan pertahanan Israel, IDF, di Gaza pada tahun 2021 diatur dari kompleks di bawah pangkalan Kiryat, bunker anti-nuklir yang dijuluki Benteng Zion. Dalam laporan tentang Benteng Zion, New York Times menyebutkan keberadaan bunker lain di dekat Yerusalem, untuk para pemimpin politik Israel. Masih belum jelas apakah Caspin dan laporan New York Times merujuk pada fasilitas yang sama. Tewasnya Ismail Haniyeh akibat serangan rudal Israel membuat pendukung perjuangan Palestina segera akan melakukan pembalasan, mulai Iran, Yaman dan Hizbullah. Iran sendiri merasa serangan ini merupakan tindakan yang mencoreng mukanya. Pasalnya penyerangan terhadap Kepala Biro Politik Gerakan Perlawanan Palestina ini tewas di Teheran. Menurut Iran penyerangan yang dilakukan terhadap Ismail Haniyeh sama saja menyerang negaranya dan ini tidak bisa diterima. Pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Khamenei telah memerintahkan pasukan YRGC untuk bersiap melakukan penyerangan langsung dan pertahanan serta kemungkinan perluasan perang. Dengan demikian Iran siapkan pasukan serbu Israel, di mana Yaman dan Hizbullah ikut ambil bagian.
Bahkan Masoud Pezeshkian yang merupakan presiden baru Iran mengatakan bahwa tewasnya Ismail Haniyeh maka Israel akan segera melihat hasil dari pembunuhan pengecutnya. Republik Islam Iran tidak akan menyerah untuk melindungi integritas teritorial, kedaulatan, martabat, dan reputasinya dan rezim Zionis akan segera melihat hasil dari tindakan teroris pengecutnya, kata Pezeshkian. Presiden Iran menegaskan bahwa keberadaan Haniyeh di Iran karena menjadi tamu resmi Presiden Iran dan pemerintah Republik Islam Iran dan berada di Teheran untuk menghadiri upacara pelantikan presiden. Sedangkan pihak Yaman, melalui Abdul Malik Badar al-Din al-Houthi yang merupakan pimpinan Houthi mengatakan bahwa pihaknya akan ikut ambil bagian dengan Iran dalam penyerangan ke Israel. Kami akan melakukan penyerangan penuh dengan bekerja sama dengan saudara-saudara kami di poros jihad serta perlawanan, untuk membalas dendam atas syahid serta semua syahid lainnya serta atas ketidakadilan yang dilakukan terhadap rakyat Palestina, paparnya. Menurutnya kematian Ismail Haniyeh akan membawa pertikaian menjadi lebih insentif dan lebih besar. Abdul Malik Badar al-Din al-Houthi menegaskan bahwa gerakan Islam mengibarkan panji jihad dan tidak akan berhenti hingga berhasil menghancurkan Zionis. Adapun Sami Abu Zuhri yang merupakan pimpinan Hamas mengatakan bahwa pihaknya akan melancarkan serangan terbuka dan membebaskan Yerusalem untuk membalaskan kematian Ismail Haniyeh. Atas tewasnya Ismail Haniyeh, Iran sendiri mengumumkan hari berkabung nasional selama 3 hari untuk menghormati kematian pimpinan Hamas tersebut. Kami menganggap sudah menjadi kewajiban kami untuk membalaskan darahnya dalam insiden pahit dan sulit yang terjadi di wilayah Republik Islam ini, kata Khamenei. Adapun pemakaman akan dilaksanakan Qatar pada hari Jumat mendatang.